Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya tidak hanya bersama dengan pengamat energi Marwan Batubara, tetapi baru saya bergabung bersama kami adalah anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, partai pendukung pemerintah ini, begitu Bapak Qurtubi. Nah, biasanya saya bertanya sebagai pengamat, tapi saat ini saya bertanya dari sisi pemerintah ini, Pak. Jokowi tadi kemarin sempat menyebutkan akan membahas kenaikan harga BBM. Ini memang keputusan yang paling tepat, Pak, untuk saat ini? Kelihatannya menaikkan harga BBM ini sesuatu hal yang nggak bisa dihindari. Ya. Tinggal soal waktu itu terserah pemerintah kapan, nggak tahu. Saya sudah nggak tahu persis. Karena apa? Karena memang argumentasi secara ekonominya sangat sahih, maupun secara perminyakan. Ya, pertama dari perminyakannya, bahwa kondisi perminyakan kita sekarang berbeda sekali dengan katakanlah 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana saat sekarang ini produksi minyak kita amat sangat rendah, ya, terendah dalam sejarah perminyakan nasional kalau boleh dibilang, cuma 800.000 barrel per hari sekitar itu. Padahal kebutuhan BBM kita ekivalen dengan minyak mentah sekitar 1,7 juta barrel per hari. Lebih gede kebutuhan daripada produksinya. Itu pun produksi harus dibagi dengan kontraktor. Ya, itu satu. Kedua, kilang BBM tidak pernah dibangun dalam pemerintahan era Presiden SBY. Padahal anak kecil saja tahu kalau konsumsi BBM meningkat setiap tahun. Dampaknya harus impor BBM dalam jumlah yang sangat besar sekaligus impor minyak mentahnya. Ini yang membuat defisit segala-galanya. Defisit neraca pembayaran, defisit perdagangan, defisit APBN. Ya. Tapi kira-kira seoptimis apakah nanti pemerintahan Jokowi ini bisa membangun kilang-kilang minyak begitu untuk mengurangi defisit-defisit tadi? Ya, mestinya tidak ada lain solusinya yang berjangka panjang, menengah dan panjang, bangun kilang BBM di samping meningkatkan produksi minyak mentah, tapi tidak gampang. Karena sistemnya yang salah. Sistem sekarang ini menempatkan mau tidak mau produksi minyak harus turun, harus. Karena apa? Karena sistem yang salah. Salahnya di sisi hulu karena sistem sekarang menciptakan proses investasi yang sangat-sangat panjang dengan kehadiran BP Migas atau SKK Migas. Nah, sekarang Presiden Jokowi sudah menggelontorkan kebijakan awalnya untuk mempersempit memperpendek izin-izin investasi ini. Nah, kita harapkan di sektor migas juga bisa diperpendek izin-izin investasi ini. Satu, kedua, ada satu hal yang dalam Undang-Undang Migas pasal 31 yang diharuskan kepada investor pada tahap eksplorasi harus membayar pajak. Ini tidak logik. Di negara manapun investasi migas itu tidak dibebani pajak sebelum berproduksi. Di sini dipajakin sebelum berproduksi. Nah, dua hal ini yang harus kita rapikan kalau kita ingin meningkatkan produksi minyak, dan ini pun tidak bisa 1-2 tahun produksi minyak. Sekarang sistemnya diperbaiki, dampaknya 5 tahun baru bisa. Itu. Tadi saya sudah bertanya pada Pak Marwan, kira-kira ini paling ideal untuk penaikan harga BBM sendiri ini akan dilakukan kapan? Tadi Pak Marwan sudah menjelaskan pemerintah harus mengerjakan PR-nya terlebih dahulu. Ini ada efisiensi, terus pemberantasan mafia-mafia migas. Jadi kira-kira tahun depan begitu. Kalau dari Pak Qurtubi sendiri? Saya sepakat dan Pak Marwan, seyogianya sebelum menaikkan harga dirapikan dulu. Saya ingin menambahkan, sebaiknya didesain dulu mekanisme BBM pricing-nya. Pertama, tentukan patokannya. Sekarang ini patokannya adalah harga pasar, MOPS plus alpha namanya. Itu harga pasar itu yang menurut konstitusi, menurut Mahkamah Konstitusi tidak boleh ya mengacu kepada harga pasar karena ini barangnya berbeda dengan barang-barang manufaktur. Ya. Nah, alternatifnya apa kalau tidak boleh harga pasar? Alternatifnya adalah gunakan biaya pokok. Caranya gimana? Tinggal Presiden Jokowi atau Menteri SDM-nya memerintahkan Pertamina sekarang juga untuk menghitung berapa besaran biaya pokok BBM. Pertamina biasa menghitung itu sebelum Undang-Undang Migas. Dan nanti ketahuan berapa biaya pokoknya. Dengan dasar biaya pokok itu nanti ditentukan berapa subsidi BBM-nya. Teorinya, kalau suatu saat harga BBM dalam negeri sama dengan biaya pokok, itu subsidi sudah nol. Ya, nah, biaya pokok dulu dicari. Nah, biaya pokok ini pasti
lebih rendah daripada MOP plus alpha. Saya pastikan itu. Nah, biaya pokok dulu dicari dong, agar kita tidak melanggar konstitusi. Saya sepakat menaikkan harga. Ya. Tinggal perintahkan Pertamina dalam beberapa saat dia bisa hitung itu. Oke, perkiraan kira-kira untuk tahun depan di awal atau di tengah atau menjelang akhir tahun? Feelingnya mungkin di awal ya, tapi Di itu awal. kembali kepada pemerintah yang punya kekuasaan ya. Oke. Kami tidak punya kekuasaan di soal kapannya, sebab ini sudah domain pemerintah soal penaikan harga BBM saat sekarang ini. Tapi yang penting begini, kita juga sarankan agar penaikan harga ini harus dibarengi dengan program-program menolong rakyat miskin. Ya. Sebab yang akan terkena dampak ini karena kenaikan harga barang-barang dan jasa, kelompok masyarakat miskin ini baik berbentuk bantuan yang dulu disebut bantuan langsung tunai misalnya, agar sasaran subsidi betul-betul kena sasaran langsung kepada masyarakat miskin. Ya, itu didesain secara benar, baik penerimanya maupun mekanisme penyalurannya. Oke, berarti harus memperbaiki manajemen untuk pendistribusian. Betul. Begitu. Pak Marwan, ini tadi kita mendengarkan suara dari sisi pemerintah begitu, meskipun bukan nanti yang akan ketok palu akan dinaikkan berapa begitu. Anda setuju dengan apa sudah sampaikan oleh Pak Qurtubi? Ya, saya setuju memang. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan dulu, ada artinya bagi orang di luar pemerintah atau bagi rakyat lah gitu ya. Anda kerja dululah, tadi prasyaratnya ditunjukkan dulu. Nah, tapi kalau memaksakan diri untuk di awal tahun, ya mungkin baik untuk kepentingan jangka menengahnya, untuk kepentingan ekonomi dan juga membangun bauran energi misalnya yang produktif. Tapi kalau dari sisi politik, ya itu kan artinya nanti bisa rusak tuh citra gitu. Oke. Silakan aja dipilih gitu. Oke, baik, nanti kita akan membahas ini. Nanti akan rusak Pak citranya, tidak takut. Nah, setelah lagi ya, gitu. kita harus jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog Jurnal Pagi.